Shalom, inspirasi kebenaran hari ini dengan judul Tembok Yeriko. Dalam kitab Yosua 6, kita menyaksikan bagaimana Yosua dan bangsa Israel melakukan perintah yang terdengar aneh, yaitu mengelilingi tembok kota Yeriko selama 7 hari. Hal ini tampaknya tidak masuk akal. Allah mengajarkan kita bahwa cara Allah berbeda dengan cara kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang menjadi kunci adalah bahwa tabut perjanjian, yaitu simbol hadirat Tuhan, dibawa mengelilingi tembok, menunjukkan bahwa pertempuran ini milik Tuhan, bukan sekadar strategi militer. Bersorak sebelum tembok runtuh menunjukkan keyakinan penuh akan janji Tuhan. Ini adalah iman yang proaktif. Percaya kemenangan sudah di tangan bahkan saat masalah masih berdiri kokoh. Apa tembok Yeriko dalam hidup kita saat ini? Apakah kita mau taat melakukan cara Tuhan meskipun terasa aneh? Atau kita lebih memilih mengandalkan logika dan kekuatan kita sendiri? Tuhan meyakinkan Yosua bahwa Yeriko sudah diserahkan ke tangan Israel bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mereka bisa berperang dengan percaya diri, bukan dalam diri mereka sendiri, meskipun Tuhan telah menjamin kemenangan. Namun tetap memerlukan proses, tidak otomatis dan instan. Mereka perlu belajar tentang ketaatan, ketekunan, dan kesabaran dalam iman. Kita atau gereja juga diyakinkan akan kemenangan saat kita membawa Injil ke seluruh dunia. Kita tidak menggunakan senjata duniawi, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Tetapi dengan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam Efesus 6 ayat 17. Dan kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita, Roma 8 ayat 37. Saudaraku, fokus kita sebagai orang percaya bukan kepada teknisnya, yaitu mengelilingi temboknya, atau yang sekarang populer dengan 2 keliling. Tetapi fokus kita adalah ketaatan, kesabaran, kesediaan mengikuti prosesnya Tuhan, dan sabar menunggu waktunya Tuhan hingga tembok itu runtuh. Kita tidak bisa berdiam diri, kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tembok Yeriko kita roboh sesungguhnya bukan karena kekuatan kita, namun karena kuasa Tuhan. Namun kita harus senantiasa mengikuti arahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.